Semua orang adalah guru dan semua rumah adalah sekolah. Telah hadir salah seorang pengurus Majelis Pendidikan Aceh pada hari ini, dan inilah momentum yang luar biasa dalam menyambut 2 September sebagai Hari Pendidikan Aceh. Saya sapa Profesor Dr. Eka Sri Mulyani. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Prof, ini dalam suasana menyambut Hari Pendidikan Aceh. Kemudian juga kita di Majelis Pendidikan Aceh sudah beberapa kali juga membahas tentang learning loss, kemudian juga situasi pembelajaran masa COVID. Sebenarnya apa itu learning loss, Prof? Istilah learning loss itu kan bahasa Inggris ya. Learning, pembelajaran, loss itu kehilangan. Jadi kehilangan pembelajaran. Tapi secara konsep ya, apa itu learning loss? Adalah sebuah situasi ya ketika peserta didik tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan yang maksimal karena ada sebuah situasi. Nah, situasi itu salah satunya adalah diskontinuitas pendidikan ya. Bisa itu drop out, bisa itu penutupan sekolah dalam bentuk masif ya, seperti karena ada konflik bersenjata, karena bencana besar, atau karena pandemi seperti sekarang. Jadi konteks terjadi learning loss itu bisa bervariasi. Dan juga tanpa kita sadari sebenarnya ketika ada gap antara satu wilayah dengan wilayah lain, bisa jadi wilayah yang memang tertinggal dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, keterbatasan lainnya, itu bisa jadi juga mengalami learning loss. Jadi ini bagian bentuk semacam alasan kenapa Majelis Pendidikan Aceh itu meresponnya dalam berbagai diskusi kemarin di rapat pleno. Ya, betul. Jadi MPA, Majelis Pendidikan Aceh itu sudah beberapa kali ya mendiskusikan ini, dan sebenarnya hampir final ya, dalam artian kita sudah memiliki draft yang harusnya bisa disempurnakan dalam waktu dekat untuk diberikan kepada pemerintah ya, dalam hal ini pengambil kebijakan berdasarkan diskusi-diskusi yang panas sekali. Panas. Dan sebenarnya idealnya kita memiliki data primer ya, berdasarkan sebuah kajian. Tapi sementara kan belum ada yang untuk konteks Aceh. Makanya salah satu rekomendasi penting adalah bagaimana menyikapi learning loss ini dengan sebuah kajian sehingga pilihan-pilihan solusi yang diambil itu menjadi lebih tepat. Di kemarin kan mungkin ikut juga, Prof, dalam diskusi kita di Majelis Pendidikan Aceh. Tapi perdebatannya kan pandangannya kan beragam sekali. Bisa diceritakan hal-hal yang menarik atau solusi-solusi dari pikiran-pikiran Majelis Pendidikan Aceh, Prof? Iya, betul. Jadi kan khusus dalam konteks pandemi ya, ketika sekolah sudah di PJJ ya, pembelajaran jarak jauh seperti itu ya. Kemudian faktanya di lapangan tidak semua sekolah kemudian efektif dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah, diskusi di MPA itu kemudian terbelah ya. Apakah kita melihat hanya pada masa saat terjadi atau pemulihan nanti setelah pandemi seperti itu. Nah, kalau misalnya pada masa seperti sekarang ya, untuk memitigasi learning loss yang serius, maka fokusnya adalah bagaimana efektivitas pembelajaran daring ketika sekolah memang harus dalam bentuk pembelajaran jarak jauh seperti itu kan. Tapi solusi setelahnya karena learning loss ini kan bayangannya seperti ini. Kalau ada 10 pokok bahasan dalam satu semester, ternyata karena learning loss hanya bisa tercapai 5 pokok bahasan. Nah, 5 lagi sebelum memulai semester depan itu harus diapakan, ya. Maka pemulihan nanti kalau setelah selesai pandemi, diskusi kita kemarin itu kan remedial, ya. Tapi kemudian pertanyaannya remedial dengan bahan yang
khusus modul-modul misalnya untuk mengejar ketertinggalan. Nah, siapa yang akan membuat? Jadi memang kondisi learning loss saat pandemi ini kemudian menurut saya menyadarkan kita ya bahwa infrastruktur, pendukung, sistem yang kita miliki dalam hal ini belum begitu kuat ya. Berarti dalam konteks ini perlu kesadaran kolektif. Elemen berbagai pihak juga, Prof. Betul. Dan sebenarnya kalau kita mau sedikit kontemplasi ya, refleksi ya, ketika pembelajaran jarak jauh memang harus terjadi ya demi untuk kemaslahatan yang lebih besar ya dalam konteks pandemi, misalnya di daerah-daerah yang memang PPKM level 4 dan sebagainya, itu kan tripusat pendidikan harus secara ini ya, secara apa namanya itu kolaboratif, simultan. Mengambil alih dengan smooth ya. Nah, berarti ada persoalan dengan tripusat pendidikan selama ini. Kalau seandainya tripusat pendidikan kemudian keluarga ya. Jadi jangan sampai begini, ketika pembelajaran jarak jauh kemudian yang terpahami oleh orang tua adalah libur sekolah. Ya, itu barangkali uro raya juga bagi anak-anak. Uro raya bagi anak-anak, libur sekolah yang kemudian diajak, kalau dia mungkin kan ada persoalan ekonomi, diajak membantu orang tua dan sebagainya kan. Nah di situ kan kelirunya itu satu hal ya. Seandainya kemudian di konteks tertentu, sekolah tertentu yang memiliki model pembelajaran daring yang bagus disupport oleh orang tua dalam konteks keluarga, barangkali learning loss yang seperti sangat dikhawatirkan itu tidak terjadi. Barangkali dari sisi interaksi iyalah, barangkali social skill yang lain. Tapi tidak akan parah. Artinya gini, pembelajaran jarak jauh, penutupan sekolah dalam konteks pandemi COVID-19 itu jangan dipahami sebagai libur sekolah. Itu pertama. Dan bagi guru demikian juga, bukan kemudian kemarin tadi ya ada diskusi setelah kasih tugas lewat WA pergi ke pasar. Jadi bagi guru itu juga sebuah proses di mana harus belajar menciptakan modul yang sesuai atau model yang sesuai dengan pembelajaran daring. Jadi memang untuk sementara ini dengan pembatasan yang ada, blended memang. Ya, solusinya adalah bagaimana daring dan luring itu berpadu. Bisa dijelaskan, Prof, pembelajaran blended lebih detail? Iya. Khusus untuk situasi pandemi seperti ini. Ya. Jadi kan tatap muka terbatas ya. Kalau misalnya sebelumnya itu barangkali penuh full 1 minggu, ini kan hanya beberapa hari dan dibatasi jam ya supaya interaksi itu tetap ada. Tapi di luar itu tetap dalam bentuk pembelajaran daring. Tetapi yang harus dipahami adalah bahwa pembelajaran tetap terjadi, interaksi tetap terjadi, cuman hanya berpindah saja. Berpindah tempat. Iya, dari yang klasikal modelnya ke yang virtual. Itu. Kalau itu tidak terjadi, yang virtual tidak terjadi, ya learning loss pasti. Berarti dampak atau potensi learning loss itu variannya beda, banyak sekali dan beda. Jadi bagaimana dengan misalnya kesiapan pemerintah atau trilogi pendidikan tadi, tripusat pendidikan tadi, misalnya salah satunya adalah IT. Kecakapan guru dalam proses pembelajaran berbasis IT, kemudian juga sentuhan orang tua berbasis IT, kemudian kesanggupan ekonomi orang tua juga untuk pulsa segala macam. Nah, itu apakah memiliki potensi juga untuk menuju learning loss? Iya, jadi kan kalau kita lihat ya dari riset-riset yang telah ada ya, dampak learning loss itu kan berbeda-beda antar wilayah mungkin, antar masyarakat, gap ya, kota dan desa beda, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda, kelas sosial ya, termasuk juga kemampuan ekonomi, pendidikan orang tua. Jadi betul-betul bervariasi seperti itu kan. Kemampuan bagaimana guru menggunakan ICT secara optimal itu kalau untuk masa saat berlakunya pembelajaran jarak jauh kan sangat diperlukan sebenarnya.
mengantisipasi ya. Setidaknya kalau modelnya itu katakanlah ya blended antara model luring offline dengan online ya, daring. Ya, guru harus memaksimalkan bagaimana pembelajaran daring itu sebenarnya tidak mengurangi interaksi. Yang dikhawatirkan kan interaksi yang terbatas antara guru dan murid tidak terjadi, maka learning loss yang terjadi. Tapi kalau seandainya guru bisa menciptakan model pembelajaran virtual yang tidak membuat itu jauh berbeda, seharusnya learning loss itu bisa minimalisir. Atau jangan-jangan kalau pada model yang sangat bagus, jangan-jangan ya tidak terjadi, jangan-jangan karena betul-betul bisa tergantikan dan hanya berpindah lokasi space aja yang dari klasikal jadi virtual. Jadi kalau memang kita arahkan ke misalnya PTN. Pemulihannya, Bro. Nah, ini bagaimana, Bro? Ya, jadi kan dalam diskusi barangkali ya posisi MPA waktu itu kan salah satunya remedial ya. Kalau memang didapati ada ketertinggalan ya. Dan kalau sekarang tahapan pemulihan yang pelan-pelan sebenarnya pemerintah memilih PTM ya. Ya. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas tetapi dengan tetap memperhatikan ya checklist kira-kira begitu apa yang harus dipenuhi. Termasuk juga perhatian kepada sejauh mana coverage vaksinasi ya guru, murid seperti itu, terutama yang usia sudah boleh divaksin. Jadi kalau kita bicara solusi yang kemudian ya kalau saya coba cermati apakah PTM itu satu-satunya solusi? Kan pertanyaannya itu yang penting kan. Apakah ketika learning loss terjadi kemudian tatap muka lah solusi. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggali, barangkali iya, tetapi ada yang lain ya. Ya termasuk itu tadi, bagaimana mengoptimalkan peran di pusat pendidikan. Ya. Harusnya kalau itu memang berperan dengan baik, kondisi pandemi yang kemudian pembelajaran daring itu tidak mengkhawatirkan. Tapi Prof, kalau Prof lihat sekarang di Aceh, kalau kita sebut di pusat pendidikan ada keluarga, kemudian ada sekolah, kemudian ada masyarakat. Ini sisi mananya yang perlu kita dorong, perlu kita kampanyekan, perlu disupport? Pemerintah tentu, kalau sekolah tentu dinas pendidikan harus mensupport. Tapi bagaimana dengan keluarga dan masyarakat? Ya, kesadaran itu. Jadi butuh kesadaran juga. Tapi bagaimana Prof melihat kesadaran ini? Iya, apakah bisa kita misalnya kita dorong dengan komite sekolah? Salah satunya barangkali bisa. Ya, salah satunya barangkali bisa. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan semua orang adalah guru dan semua rumah adalah sekolah. Gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana proses pembelajarannya ada di sekolah kemudian berpindah ke rumah, tapi kalau dipahami sebagai libur sekolah itu yang salah gitu kan. Nah kemudian di masyarakat itu kan juga ada sumber daya ya, katakanlah ya alumni yang memiliki pengetahuan yang masih segar yang bisa mengajarkan literasi dasar. Jadi ketika sekolah itu pembelajaran jarak jauh, keterbatasan infrastruktur, teknologi dan sebagainya, ada tempat yang oleh kampung dikelola sebagai pusat untuk bisa mengakses internet bagi anak-anak yang dipantau, kemudian diajak pemudi-pemudi yang juga alumni ya bisa mengajarkan. Ini kan menjadi strategi yang seharusnya juga dipertimbangkan. Kemudian perbaikan infrastruktur ICT ya. ICT dan kemampuan menggunakannya, gitu ya di kalangan guru. Jadi Prof, posisi MPA dalam merespon learning loss ini sebenarnya bagaimana? Ya, jadi kan kita melihat bahwa learning loss itu adalah nyata ya, tidak fakta. Bisa, ya fakta, tidak bisa ditolak itu memang betul ya ada learning loss, apalagi dengan ketidaksiapan guru, ketidaksiapan keluarga, ketidaksiapan masyarakat, belum lagi kita bicara
infrastruktur ICT gitu kan, yang dalam masyarakat kita khusus ya di Aceh itu kan masih terbatas, apalagi di konteks daerah-daerah ya. Kalau dulu kita membaca berita ada mahasiswa yang harus naik ke pohon untuk dapat sinyal. Ya, di awal-awal pandemi kan itu fakta juga, bro. Jadi itu adalah kenyataan bahwa ada persoalan yang berkenaan dengan keterbatasan teknologi. Artinya learning loss pasti akan terjadi dalam situasi seperti itu, gitu ya. Kesalahpahaman bahwa belajar daring adalah hampir sama dengan libur sekolah yang kemudian dimaknai oleh orang tua ya, kagum MN atau menunjukkan main dengan gadget aja, dan itu yang kondisi itu. Jadi learning loss itu ada. Bagaimana menyikapinya? Kalau posisi MPA gitu ya, dari diskusi-diskusi yang saya coba rekam dan rekap karena kebetulan diminta untuk memimpin diskusi ya, diskusi dan mengedraft rekomendasi. Kita melihat ini secara optimis. Melihat ini secara optimis dalam artian ini adalah tantangan sebenarnya. Dan bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan dan harusnya kita berpikir kreatif. Ya, bagaimana menciptakan model-model pembelajaran yang bisa menjadi solusi ya. Harus berpikir inovatif. Bagaimana strategi-strategi membangun sinergi antara sekolah, rumah, dan masyarakat ya. Optimalisasi dari pusat pendidikan. Dan kalau misalnya kita bicara setelahnya itu pemulihan dalam bentuk remedial, ya bagaimana menyusun modul-modul yang sesuai ya. Dan di situ kita melihat salah satu ujung tombak ya nanti itu yang sangat penting adalah sekolah juga, kepala sekolah juga. Bagaimana merencanakan dalam konteks learning loss ini kan perencanaan yang ada di sekolah kan nggak bisa seperti biasa-biasa saja dan dalam keadaan seolah-olah adalah baik-baik saja. Nah, kalau misalnya tidak ada sebuah respon yang diberikan ya secara khusus dalam hal ini pihak sekolah, guru pun harusnya demikian, dan juga pengambil kebijakan, misalnya dinas terkait gitu ya, terlihat dalam anggarannya ada support ya secara anggaran untuk penguatan kapasitas guru dalam mendiagnosa learning loss misalnya. Karena sekali lagi kita itu ketika membahas learning loss itu kan harus betul-betul evidence based ya, berdasarkan data kajian seperti itu sehingga tepat karena memang variasi dari dampak learning loss itu beda-beda ya. Jadi posisi MPA itu pertama melihat bahwa persoalan ini didekati ya dengan pendekatan evidence based, baik di dalam mendiagnosa masalah termasuk juga menemukan solusi yang tepat ya. Nah, kemudian karena memang berangkat dari sebuah optimisme dan melihat ini tantangan, maka harus muncul model-model pembelajaran yang kreatif, salah satunya blended learning ya. Dan hal lain yang sebenarnya juga sudah sering kita diskusikan adalah bahwa sebenarnya pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawabnya sekolah. Dan pandemi COVID-19 ini kan menyadarkan kita tentang itu, bahwa selama ini itu tidak terbangun dengan baik. Dan ketika sekolah pembelajaran jarak jauh, rumah atau keluarga tidak bisa menerima take over proses ini dengan smooth ya, dengan baik, dengan apa namanya, tanpa ada gangguan ya. Sekarang kan ada disruption yang terjadi ketika BDR ya, belajar dari rumah. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah melihat ini sebagai sebuah tantangan supaya memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, karena pun setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, model belajar kita itu tidak akan pernah sama lagi. Model kita bekerja tidak akan pernah sama lagi. Model kita berinteraksi, berkomunikasi juga tidak akan pernah sama lagi, seperti itu. Dan kadang-kadang, nah ini hal yang lain ya, tanpa kita sadari pandemi COVID-19 ini juga memungkinkan kita memiliki skill-skill yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Bisa punya contoh misalnya, Prof. Contoh misalnya ya anak-anak itu bisa memiliki keahlian digital tiba-tiba gitu kan. Dan itu karena memang situasi ketika mereka banyak berinteraksi dengan teknologi, cuman ya harus diarahkan, harus didampingi. Nah, disitulah kemudian peran keluarga.
Ya. menjadi penting. Tapi Prof, di balik pandemi ini, sebenarnya Aceh kan pernah ada konflik, pernah artinya bencana, baik itu bencana kemanusiaan, bencana alam, terus terjadi. Itu kan menjadi bagian daripada proses pembelajaran menuju titik kulminasi, titik puncak dari learning loss juga dengan adanya pandemi ini. Nah, itu mungkin salah satu penyebab juga kenapa kita tidak terlalu punya kekuatan besar untuk merespon potensi dampak dari learning loss ya. Oke, baik. Jadi betul. Jadi learning loss itu kan faktor penyebabnya kan beragam ya. Ya, kalau misalnya besar-besar itu termasuk konflik bersenjata seperti yang pernah terjadi di Aceh. Saat itu kan sekolah ada yang dibakar, guru terbunuh, kemudian sekolah diliburkan dan malah saat itu tidak ada belajar jarak jauh. PJJ, tidak ada pembelajaran jarak jauh atau daring lebih. Kalau sekolah dibakar ya udah nggak sekolah. Iya, betul. Jadi situasinya kan saat itu memang sekolah ditutup dan tidak ada bentuk lain gitu respon, yang mengganti seperti sekarang kan ada pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah, jadi saya secara pribadi itu belum menemukan ya, harusnya barangkali ada ya tulisan penelitian yang melihat dampak ya saat konflik bersenjata itu terjadi pada kondisi hari ini. Apakah learning loss itu memiliki dampak pada katakanlah ya maju mundurnya pendidikan yang kita hadapi atau yang kita jalani hari ini seperti itu kan. Tapi asumsinya adalah bahwa kalau dari riset-riset yang sudah ada, ketika sekolah ditutup 3 bulan itu dampaknya barangkali recovery-nya itu kalau ditutup itu bisa setahun dan itu juga bisa mempengaruhi ya ke depannya nanti itu dalam hal karir misalnya. Karena kan kalau kita lihat kurikulum itu kan bentuknya kayak spiral ya, hal yang sama. Jadi kalau misalnya ada ketertinggalan di kelas 3, bagaimana melanjutkan yang di kelas 4 sementara pemahaman dan kemampuan untuk memahami materi di kelas 4 itu berkenaan dan didukung oleh pemahaman yang lebih mendasar lagi di materi yang ada di kelas 3 seperti itu. Jadi kondisi-kondisi yang demikian itu terjadi ketika sekolah tidak dibuka dan tidak ada alternatif lain. Jadi kalau kita mencoba memaknai dan melihat dari sisi itu, sebenarnya yang terjadi hari ini dengan tawaran-tawaran daring dan sebagainya, itu kalau dimaksimalkan barangkali akan jadi solusi yang bisa memitigasi atau mengantisipasi dampak learning loss yang lebih serius ya dibandingkan dengan katakanlah masa konflik bersenjata dulu ketika ada di wilayah-wilayah tertentu ya, tentu saja bukan semua, atau bencana gitu ya, ketika bencana dan memang semua di daerah tertentu kawasan yang berdampak berat itu menjadi korban ya, itu kan tidak terjadi sama sekali pembelajaran alternatif yang seperti yang kita dapati hari ini gitu ya. Artinya ya itu tadi kembali kepada di mana posisi kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan. Kalau kita lihat Prof, Aceh sebagai sebuah secara demografi ini potensi yang serius terjadinya learning loss di mana Prof? Apakah Aceh bagian tengah atau perbatasan mungkin atau kawasan sekolah tertinggal lokasinya atau gimana? Ya, jadi kalau dilihat ya dampak learning loss itu akan lebih terasa ya di dalam konteks masyarakat yang ketika nanti sekolah itu karena alasan keselamatan kebijakan PPKM itu harus ditutup, kemudian tidak tergantikan dengan model pembelajaran yang kurang lebih bisa menggantikan gitu kan, apakah bentuknya virtual dan sebagainya dengan model-model Zoom dan bermacam-macam lah ya kreativitas guru. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi karena keterbatasan sumber daya guru, dalam hal ini keahlian guru dan juga infrastruktur teknologi dan keluarga yang memiliki kesadaran pendidikan dan bisa menggantikan
peran-peran sekolah dalam kondisi emergensi di daerah tersebut dimanapun, mau itu utara, selatan, barat, barat daya dan sebagainya, di situ barangkali dampaknya akan lebih serius ya dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan. Tapi memang secara umum kita bisa katakan barangkali ya daerah yang lebih ke kota dengan kualitas sinyal yang lebih baik, kalau nanti pembelajaran daring dan ekonomi keluarga yang mampu untuk mencukupi kuota. Nah itu seharusnya ya dengan tingkat pendidikan orang tua dan kesadaran orang tua yang lebih baik, harusnya itu bisa lebih baik, lebih baik kondisinya. Artinya learning loss-nya itu tidak separah ya di tempat lain. Jadi intinya gap sih, salah satunya gap ya. Artinya learning loss ini terjadi bukan hanya dalam masa pandemi, tetapi pandemi itu menjadi perhatian karena masif ya. Dan lama sekali. Ini udah mau 2 tahun bro. Hampir 2 tahun. Dan kondisinya kan tidak semua orang seperti di Amerika gitu ya. Ada daerah-daerah yang mungkin budaya sebagai sebuah sistem pendidikan kita juga agak rendah sama Tapi terakhir Prof, barangkali dari hasil diskusi Prof dan kita semua di Majelis Pendidikan Aceh, kira-kira Prof penekanan rekomendasi yang akan dilahirkan nanti dengan temanya learning loss ini penekanannya di mana Prof, rekomendasinya? Iya. Salah satunya kan itu tadi ya sudah saya sebutkan bagaimana mendiagnosa persoalan secara tepat. Itu kan siapa yang mestinya mendiagnosa potensi learning loss ini? Kalau di dalam konteks pemetaan secara umum ya barangkali dinas terkait baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Tapi kalau dilihat dalam konteks yang lebih mikro lagi, harusnya sekolah juga mampu dan bahkan guru di dalam kelas, karena kondisinya itu kan dia harus melihat ya antara satu anak dengan anak yang lain, dampak dari tadi ketertinggalannya kan berbeda karena konteks keluarganya kan, keluarga mereka kan juga berbeda-beda, sehingga betul-betul nanti respon yang dimunculkan itu tepat. Itu pertama. Terus yang kedua, mencoba beradaptasi dengan teknologi ya, mengadaptasi teknologi dalam hal menciptakan model-model pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif. Nah itu sangat penting kan asumsinya tadi bahwa posisi kita melihat ini tantangan ke depan, bagaimana menciptakan model-model yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga itu ya optimalisasi dari peran pusat pendidikan itu, sebenarnya bagaimana menyadarkan kembali masyarakat bahwa ini adalah masyarakat dan orang tua juga ya, selain sekolah, bahwa pendidikan itu adalah milik urusan kita bersama gitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan itu kan tugasnya sekolah. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pendidikan ke depan jadi lebih baik dan learning loss ini bisa diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat seperti itu. Baik Prof, terima kasih Prof. Ini luar biasa tema dan bahwa kata kunci terakhir itu menarik Prof, bahwa kita perlu kesadaran bersama untuk dalam respon learning loss ini. Barangkali demikian Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dan Prof Eka akan berjumpa pada sesi dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.